Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MKMP IPA. Kali ini kita akan belajar bersama persiapan PAT IPA untuk kelas 9. Nah, kita akan belajar bersama. Khusus hari ini adalah kita akan membedah kisi-kisi PAT khusus soal IC. Simak video berikut ini. Oke, soal IC yang pertama, kita akan lihat disajikan gambar siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya induksi elektromagnetik. Berarti prediksi saya nanti pada soal ada gambar induksi atau JJL. Kemudian siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya induksi. Ini ada di bab kemagnetan, kalian bisa membuka lagi mengenai kemagnetan. Bab pertama, kita lihat apa sih gambarnya yang akan muncul. Nah, kita simak. Nah, ini adalah gambar-gambar induksi elektromagnetik atau JJL, gaya gerak listrik. Bagaimana magnet bisa menghasilkan listrik, yaitu dengan cara dimasukkan, dikeluarkan, atau bisa juga dengan cara ini diputar di dalam. Nah, jadi JJL itu bisa dengan dua cara, yaitu diputar sama dikeluar masukkan. Nah, gambarnya seperti ini. Kenapa ada seperti ini? Karena ada potongan garis gaya magnet di sekitar kumparan. Karena adanya perpotongan garis gaya magnet, akibatnya apa? Terjadilah arus. Terus apa saja yang mempengaruhi ini? Ini bisa jadi yang keluar ini. Nah, jadi ada gambar, kamu mungkin ditanya bagaimana cara menghasilkannya atau bagaimana cara memperbesar JJL-nya. Ada dua pilihan di pertanyaannya. Kita lihat. Nah, nih faktor-faktor yang mempengaruhi JJL induksi. Ya, ini ya, misalnya induksi ya. Ada banyaknya jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar nilai JJL-nya. Jadi kumparan tadi pada gambar semakin banyak, semakin besar. Kemudian besar kuat medan magnet atau kekuatan magnet. Semakin besar kekuatan magnet, semakin besar JJL yang dihasilkan. Kemudian kecepatan gerak magnet. Kecepatannya bisa keluar masuk atau diputar. Nah, semakin cepat, semakin besar JJL yang dihasilkan. Kemudian liritan terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi dan baja. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan GGL induksi atau gaya gerak listrik yang bisa dihasilkan dari magnet. Yang pertama. Yang kedua, sekarang IC-nya. Isi-kisinya judulnya siswa dapat memahami ciri-ciri bioteknologi konvensional dan modern. Ini ada di bab bioteknologi. Berarti nanti kamu belajar mengenai ciri-ciri bioteknologi konvensional dan modern. Nah, kita sekalian belajar ini. Jadi gini anak-anak. Jadi dalam bab bioteknologi ada dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Konvensional itu diartikan tradisional, yang modern itu menggunakan rekayasa genetika. Nah, kalau kita lihat ini nanti ciri-ciri yang dikaitkan, maka kalian harus belajar ciri-cirinya. Nah, ini saya bisa merangkumkan ini. Jadi bioteknologi tradisional atau konvensional itu cirinya menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Kemudian teknologi peralatan sederhana, pemanfaatan mikroorganisme terbatas. Sedangkan yang modern menggunakan sebagian mikroorganisme berupa DNA atau enzim, jadi tidak semuanya, tidak utuh. Kemudian teknologi dan peralatan canggih. Kemudian pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern, biasanya menggunakan rekayasa genetika. Jadi ada satu lagi, yaitu merekayasa genetika pada bioteknologi modern. Sedangkan bioteknologi konvensional itu contohnya fermentasi, pembuatan kecap, pembuatan tempe dan sebagainya. Ada juga ciri-ciri yang lain, yang tradisional atau konvensional itu murah, sedangkan yang modern itu mahal. Nah, untuk faktor biaya ciri-cirinya. Nah, bisa kamu screenshot ini. Yang ketiga, kita akan membahas lagi
siswa dapat memahami konsep lambang atom dalam menentukan jumlah proton, elektron, neutron, dan nama unsur. Jadi ini ada di bab partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Jadi ini di bab ketiga kalau nggak salah ya. Nah, kita simak lambang unsur. Ini lambang yang kemarin yang sudah dijelaskan. Jadi unsur itu memiliki lambang seperti ini. X ini adalah lambang unsur. Yang A itu menunjukkan nomor massa, yang Z itu nomor atom. Kalian harus tahu ini dulu. Nah, ini nomor massa, nomor atom. Kamu harus tahu ini dulu. Terus apa hubungannya dengan ini? Jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, kita akan simak. Nomor massa itu menunjukkan apa? Nomor atom menunjukkan massa. Lihat, perhatikan ini. Nah, jadi A itu nomor massa. Jadi seperti ini. Bisa kamu lihat. Saya pindah dulu gambarnya ini ya. Nah, di sini aja lah. Ini nomor massa atau A itu menunjukkan jumlah proton plus neutron, sedangkan Z itu adalah menunjukkan nomor atom, yaitu jumlah proton dan elektron. Untuk lebih mudah lah, contoh ini karbon. Karbon itu memiliki nomor atom atau Z 6. Kalau kamu ditanya berapakah jumlah elektron karbon, ya jawabannya 6, karena Z adalah jumlah elektron. Protonnya berapa? Ya 6 juga. Sekarang tinggal neutron. Neutronnya berapa? Kan pertanyaan seperti itu. Ya gampang. Neutron tinggal mengurangkan antara nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massanya A-nya itu 12 dikurangi 6. Berarti neutronnya 12 dikurangi 6. Jawabannya 6. Jadi untuk mencari neutron itu cukup A dikurangi Z. Mudah bukan? Kita simak lagi. Yang keempat yaitu disajikan gambar siswa mampu menjelaskan keuntungan penerapan sistem pertanian terasi ring. Ini ada di bab tanah dan keberlangsungan kehidupan. Pasti ada gambar nanti di soal. Nah, gambarnya pasti terasi ring, sangat jelas ini. Dan kamu harus tahu manfaatnya. Manfaatnya apa saja? Nah, kita simak dulu. Anak-anak, ini adalah terasi ring. Nah, terasi ring itu bentuknya berundak-undak seperti ini. Apa manfaatnya? Jelas ini. Supaya tidak longsor, bisa dilihat di kasat mata ya. Nah, supaya tidak longsor, tidak mudah erosi dan sebagainya. Saya yakin kalian bisa kok mengerjakan ini dengan kata-kata kamu sendiri, menjawab pertanyaan ini dengan kata-kata kamu sendiri. Nah, supaya lebih jelas, kita simak. Ini contoh terasi ring ya. Sebagai lahan konservasi bisa, sebagai lahan pertanian, mencegah longsor, menambah resapan air, kemudian mengurangi tingkat kecuraman lereng, memperlambat kecepatan air, dan dapat dijadikan lahan ganda. Ini ada contoh-contoh dari manfaat pemanfaatan terasi. Mudah bukan? Bisa kamu screenshot untuk bahan belajar. Lanjut, yang kelima, terakhir, siswa dapat menyebutkan contoh tindakan penghematan energi. Ini adalah teknologi ramah lingkungan. Energi banyak loh ya, ada energi listrik, energi air, dan sebagainya. Kamu harus bisa menghemat energi itu. Terus bagaimana caranya? Saya yakin kamu bisa kok menjawabnya. Contoh kamu di rumah, menyalakan lampu saat kita ada di situ, mematikan TV saat tidak ditonton. Itu juga salah satu bentuk cara menghemat energi. Apa saja? Nah, jadi gini, apa yang dilakukan? Nah, jadi banyak ini. Nah, gunakan air secukupnya, matikan pompa air, gunakan. Ini masih umum. Kita lihat yang ini. Nah, ini yang seperti di buku ini. Ini seperti di buku. Nah, seperti di buku. Berdayakan bersepeda atau jalan kaki, matikan kendaraan jika tidak digunakan, lampu saat tidur dimatikan, menggunakan pompa air listrik, penuhilah bak mandi, jangan dinyalakan setiap sekali-kali terlalu sering, buat jadwal mencuci, menyetrika. Itu juga banyak sekali di sini. Jangan buang kertas bekas sembarangan, menggunakan air secukupnya dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari bagaimana cara menghemat energi. Sangat mudah kan? Baiklah, begitu semoga anak-anak bisa memahami penjelasan saya ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa belajar di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.